Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rizkullah dengan NPM 223510805 ingin menjelaskan fase pertama hingga fase akhir pada proyek kelompok kami, yaitu tentang platform crowdfunding untuk startup. Untuk fase pada manajemen proyek kami ini terdapat 6 fase. Yang pertama itu ada fase develop, yang kedua fase planning, yang ketiga fase direct dan manage, yang keempat ada fase monitor dan control. Selanjutnya ada fase integrated change control, dan selanjutnya ada phase closing and finishing. Dan untuk yang pertama itu fase develop. Pada latar belakang proyek kami yaitu kebutuhan pendanaan alternatif di Indonesia, peningkatan adopsi teknologi digital, kesadaran sosial yang semakin tinggi, dukungan regulasi pemerintah, kekurangan platform lokal yang kompetitif. Dan untuk tujuan proyek kami ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan kolaborasi antar investor dan startup, memberikan solusi pendanaan alternatif, meningkatkan kepercayaan melalui transparansi dan keamanan, membangun komunitas pendukung startup. Nah, untuk ruang lingkup project yaitu nama aplikasi yang akan kami bikin yaitu adalah crowdfunding ID. Target penggunanya yaitu adalah pemilik startup, investor, dan pengguna baru. Untuk misinya yaitu membangun ekosistem crowdfunding yang inklusif untuk mendukung pertumbuhan inovasi dan kewirausahaan berbasis komunisasi. Misinya yaitu transparansi, edukasi, kemudahan penggunaan. Dan untuk total karyawan pada proyek ini terdapat adalah 20 orang. Untuk fitur aplikasi ini terdapat fitur rekomendasi startup, fitur platform, fitur portofolio, dan profile. Selanjutnya yaitu analisis resiko utama, yaitu ada masalah teknis, masalah hukum, kesulitan menarik minat investor, resiko finansial, dan resiko pasar. Selanjutnya ada analisis pemangku kepentingan. Untuk calon investor, kebutuhan yang diperlukan adalah informasi yang transparan tentang proyek, termasuk tujuan tim dan potensi keuntungan atau ROI. Mereka juga memerlukan jaminan keamanan dana dan sistem perlindungan investasi. Untuk startup dan inovator, yaitu kebutuhan alat promosi efektif untuk meningkatkan exposure proyek, panduan perancangan kampanye yang sukses, dan layanan dukungan pelanggan yang responsif agar mereka mendapatkan bantuan cepat saat menggunakan platform. Selanjutnya yaitu total anggaran. Total anggaran proyek kami ini berjumlah 2.830.000.000, yang dimana 400 juta itu untuk pengembangan teknologi operasional dan administrasi, dan sisanya sebesar 2.430.000.000 yaitu adalah biaya gaji selama proyek berlangsung. Untuk project timeline-nya ini selama 12 bulan, yaitu pada bulan pertama hingga bulan kedua itu riset perencanaan, bulan ketiga sampai 5 itu pengembangan awal, bulan 6 sampai 7 itu pengujian awal, bulan 8 sampai 9 itu pengujian final, bulan 10 adalah persiapan peluncuran, dan bulan 11 sampai 12 adalah evaluasi dan optimasi. Dan fase kedua yaitu fase planning. Untuk perencanaan sumber daya ini, tim yang berjumlah 20 orang ini dibagi beberapa kelompok yang dimana back-end developer ini sebanyak 6 orang, front-end developer ini sebanyak 5 orang, developer operational engineer ada 3 orang, tester ada 3 orang, dan security engineer ada 3 orang. Untuk project timeline-nya ini, pada bulan pertama sampai bulan kedua itu adalah riset perencanaan yang dimana riset pasar dan kebutuhan pengguna, perencanaannya teknologi dan arsitektur platform. Pada bulan ketiga sampai keempat itu pengembangan awal yang mana pengembangan backend dan API, pengembangan front-end, dan integrasi sistem pembayaran. Dan untuk bulan 6 sampai 7 itu pengujian awal, menyelesaikan fitur tambahan, dan pengujian beta. Untuk bulan 8 sampai 9 itu pengujian final yang mana pengujian keamanan dan performa, perbaikan, dan penyempurnaan. Selanjutnya bulan ke-10 itu persiapan peluncuran strategi pemasaran dan promosi dan acara peluncuran.
Selanjutnya pada bulan 10 sampai 12 yaitu evaluasi dan optimasi. Evaluasi pengguna awal, optimasi berdasarkan feedback laporan akhir proyek. Nah, untuk anggaran proyek kami ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pada pertama adalah pengembangan teknologi operasional administrasi, yaitu menghabiskan dana sebesar 400 juta, yang dimana pembagiannya itu terdapat pada biaya administrasi operasional lainnya sebesar 100 juta, pengelolaan dan customer support 50 juta, infrastruktur teknologi 50 juta, keamanan penjaminan kualitas 50 juta, lisensi perangkat lunak dan alat-alat 50 juta, serta sewa kantor dan fasilitas kerja sebesar 100 juta. Selanjutnya pada bagian gaji karyawan, yaitu pada IT security ini sebesar 342 juta, back end developer sebanyak 792 juta, front end developer sebanyak 540 juta, developer operational engineer sebanyak 504 juta, quality assurance atau tester sebanyak 252 juta, dan total gaji karyawan keseluruhannya itu sebesar 2.430 juta. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi. Untuk strategi internal yaitu menggunakan platform kolaborasi dan rapat rutin untuk menjaga sinkronisasi antara tim, memastikan setiap anggota memahami perkembangan dan tugas mereka masing-masing. Untuk strategi eksternal ini menggunakan media sosial, newsletter, dan situs website untuk memberi informasi kepada publik, menarik minat investor, dan membangun kepercayaan pengguna. Untuk strategi frekuensi komunikasi pada bagian harian yaitu laporan tim, pengembangan, dan feedback pengguna. Untuk mingguannya yaitu rapat pembaruan proyek dan update media sosial. Untuk bulanan dan kuartalannya yaitu evaluasi KPI dan laporan kepada stakeholder utama. Selanjutnya yaitu strategi berdasarkan tahap proyek. Untuk tahap pengembangan yaitu komunikasi fokus pada koordinasi tim pengembang seperti developers, tester, dan developer operasional untuk memastikan setiap anggota memahami perkembangan proyek. Feedback dari tim pemasaran, customer support, dan manajemen dikumpulkan secara rutin untuk memastikan fitur dan antarmuka aplikasi memenuhi ekspektasi semua pihak. Untuk tahap pemasaran dan peluncuran yaitu berfokus komunikasi untuk menarik minat pengguna dan calon investor, kampanye digital di media sosial dan konten edukatif, pengenalan manfaat serta fitur platform, dan newsletters dan email kampanye juga digunakan untuk memperkenalkan fitur keamanan dan keunggulan platform kepada pengguna awal. Kolaborasi dengan media dan influencer memerlukan jangkauan audiens. Untuk tahap peluncuran dan operasional ini melibatkan komunikasi kompleks untuk menangani pertanyaan pengguna dengan tim customer support dan siap melalui email, telepon, dan media sosial. Acara peluncuran resmi online dan offline memperkenalkan platform secara langsung kepada publik, feedback pengguna dikumpulkan dalam survei komentar media sosial dan review, kemudian disampaikan ke tim pengembangan proyek untuk diperbaiki. Selanjutnya adalah analisis risiko, dampak, dan strategi mitigasi. Untuk risiko teknis, dampak yang akan terjadi yaitu kehilangan data pengguna, gangguan sistem, dan kerugian reputasi. Dan strategi untuk risiko ini adalah backup rutin, audit keamanan berkala, dan uji penetrasi untuk mendeteksi kerentanan. Untuk risiko hukum, dampak yang dihasilkan yaitu sanksi hukum, denda, dan berkurangnya kepercayaan publik. Strategi untuk risiko ini adalah konsultasi rutin, pendaftaran kekayaan intelektual, dan kepatuhan terhadap regulasi. Untuk minimnya minat investor, itu dampaknya adalah target pendanaan tidak tercapai, proyek tertunda atau gagal. Strategi yang dilakukan adalah pemasaran yang efektif. Risiko finansial, dampaknya yaitu kekurangan dana operasional dan dapat menurunkan kualitas layanan. Strateginya yaitu pengelolaan anggaran ketat dan mencari peluang dan tambahan. Risiko pasar, dampaknya yaitu perubahan tren pasar mengurangi minat terhadap platform. Strateginya yaitu penelitian pasar berkala dan fleksibilitas strategi untuk mengikuti tren terkini. Selanjutnya yaitu adalah struktur organisasi, yaitu manajer proyek dan
terdapat tim pengembangan teknologi. Selanjutnya itu Work Breakdown Structure atau WBS, yang dimana proyek ini yaitu adalah crowdfund ID, dan pembagiannya yaitu ada inisialisasi proyek, analisis kebutuhan sistem, desain sistem, dan pengembangan aplikasi. Dan untuk fase yaitu ada uji coba sistem. Pengujiannya itu ada hasil uji coba sistem, dan pembagiannya itu ada uji coba internal untuk pengguna tertentu, uji coba beta, dan perbaikan berdasarkan hasil uji coba. Dan ada finishing phase, yang dimana finishing uji coba. Selanjutnya ada peluncuran aplikasi, pemeliharaan dan monitoring, evaluasi dan peningkatan sistem, implementasi, dan post proyek. Selanjutnya yaitu ada fase direct dan manage, yang dimana implementasi perencanaan proyek. Tim developer, tim backend, front-end, developers, operasional, dan tester mulai bekerja sesuai roadmap. Fitur utama seperti sistem pembayaran, verifikasi pengguna, dan pengelolaan proyek crowdfunding menjadi prioritas awal. Untuk alokasi dan koordinasi sumber daya, yaitu pengelola tim. Setiap anggota tim diberikan tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan perannya masing-masing. Penyediaan infrastruktur, yaitu semua anggota tim harus memiliki akses ke perangkat lunak, server, dan perangkat keras yang diperlukan. Untuk koordinasi harian, pertemuan harian diadakan untuk menjaga komunikasi, memastikan anggota memahami prioritas, melaporkan perkembangan tugas, dan mengatasi kendala. Selanjutnya ada pengelolaan risiko dan masalah. Proaktif menghadapi resiko. Resiko dari fase planning dicatat di risk register untuk dipantau dan dicegah agar tidak menjadi masalah besar. Untuk respons cepat terhadap masalah, ketika terjadi masalah teknis seperti bug pada aplikasi atau kerusakan sistem, segera adakan diskusi tim untuk menentukan solusi. Review berkala, tim rutin mengevaluasi potensi masalah dan mencari solusi untuk mengurangi dampaknya, lalu menggunakan hasilnya untuk menyempurnakan proses kerja. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi kemajuan proyek. Memantau KPI seperti menyelesaikan fitur keberhasilan penguji, laporan progres mingguan untuk stakeholder, feedback dari stakeholder untuk menyesuaikan strategi, dan pengelolaan tim dan stakeholder. Komunikasi efektif pengguna platform kolaborasi, motivasi tim melalui apresiasi seperti insentif finansial, sertifikat, atau pengakuan dalam forum tim. Laporan kepada stakeholder yaitu bersifat transparansi kepada stakeholder dengan laporan berkala. Pemantauan dan pengendalian kualitas. Sumber daya perangkat keras, yaitu menyediakan server yang bagus seperti AWS, menyediakan komputer atau laptop dengan performa yang tinggi. Untuk sumber daya perangkat lunak yaitu Redis, Node.js, dan MongoDB dipilih untuk mendukung efisiensi dan pengalaman pengguna. Alat seperti Slack, Figma, dan GitHub memastikan kolaborasi dan pengelolaan proyek berjalan lancar. Pengelolaan anggaran. Dana dialokasikan untuk pengembangan teknologi operasional, pemasaran, dan gaji. Selanjutnya ada pengelolaan waktu dan jadwal. Tim memantau jadwal dengan alat seperti Jira atau Trello untuk menjaga program sesuai milestone, mengidentifikasi keterlambatan, dan memprioritaskan tugas penting. Resiko jadwal dikelola melalui evaluasi mingguan, redistribusi tugas, dan revisi jadwal seperti menambahkan buffer time atau tenaga tambahan untuk mencegah penundaan. Komunikasi tim dilakukan melalui daily stand-up meeting untuk menyelesaikan kendala dengan cepat, sementara evaluasi mingguan dan laporan kepada stakeholder memastikan jadwal proyek dapat terkendali. Selanjutnya ada manajemen resiko. Manajemen resiko meliputi identifikasi ancaman seperti downtime, server, kampanye palsu, dan ketidakpatuhan regulasi. Resiko dianalisis berdasarkan dampak yang
probabilitas, lalu tangani melalui mitigasi seperti meningkatkan kapasitas server, HYC ketat, dan kolaborasi hukum. Semua risiko dipantau secara rutin menggunakan risk register untuk memastikan efektivitas tindakan dan pelacakan status. Selanjutnya yaitu adalah fase keempat, yaitu fase monitoring dan control. Yang pertama yaitu pemantauan kinerja proyek, yang dimana terdapat pengukuran progres. Pemantauan dilakukan berdasarkan KPI menggunakan alat pemantau seperti Jira atau Trello. Evaluasi kinerja tim. Hal ini dilakukan melalui laporan mingguan dari setiap divisi seperti tim developer dan tester untuk menilai kinerja mereka. Pemantauan anggaran. Hal ini dilakukan dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan rencana anggaran. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Pembaruan risiko register. Risiko baru yang muncul selama pelaksanaan proyek ditambahkan ke dalam risk register dan status risiko diperbarui secara berkala, baik itu sebagai risiko aktif, terkendali, atau telah selesai. Risiko baru seperti keterlambatan pengiriman API pihak ketiga ditambahkan dan status risiko diperbarui secara berkala dalam risiko register. Mitigasi dilakukan dengan pengalihan prioritas ke fitur non-kritis dan menjaga proyek tetap sesuai jadwal. Tindak korektif. Proses ini dilakukan segera setelah terdeteksi adanya perbedaan dari jadwal dan anggaran. Contohnya, tugas developer utama yang cuti mendadak dialihkan ke dua anggota tim lain untuk menjaga progres proyek tetap sesuai perencanaan. Selanjutnya ada audit dan pengujian sistem. Untuk audit keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana proyek sesuai dengan anggaran dan direncanakan. Audit teknis melibatkan evaluasi kode sumber guna memastikan kualitas pengembangan. Untuk pengujian sistem, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fitur utama platform berfungsi dengan baik serta aman digunakan. Penguji ini mencakup unit testing, integration testing, dan penetration testing. Pengukuran biaya proyek, evaluasi dan analisis variansi. Tim keuangan menyusun laporan bulanan untuk membandingkan anggaran rencana dengan biaya aktual, mencakup pengembangan operasional, pemasaran, dan gaji. Ketika variansi biaya signifikan ditemukan, langkah korektif meliputi redistribusi anggaran, negosiasi kontak, atau penjadwalan ulang untuk efisiensi. Contohnya biaya pengujian keamanan yang melebihi anggaran diatasi dengan memilih alat alternatif atau mengalihkan dana dari pos operasional. Selanjutnya adalah keterlambatan pengembangan. Analisis mendalam terhadap keterlambatan. Akar penyebab keterlambatan dianalisis meliputi hambatan teknis seperti bug pada sistem pembayaran, kurangnya koordinasi antar tim yang menyebabkan miskomunikasi, dan ketergantungan pada vendor atau API pihak ketiga yang sering menunda progres. Strategi mitigasi keterlambatan. Setelah penyebab utama diidentifikasi, strategi ini diterapkan untuk mempercepat progres, yaitu dengan redistribusi tugas ke anggota dengan beban lebih ringan, rapat harian untuk menyelaraskan prioritas tim, dan lembur terencana dengan pengawasan ketat. Selanjutnya, penyesuaian timeline dan evaluasi. Penyesuaian timeline dilakukan berdasarkan analisis keterlambatan dengan memperbarui prioritas atau redistribusi tugas untuk menjaga kelancaran proyek. Evaluasi progres dilakukan setiap minggu menggunakan KPI seperti completion rate untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi keterlambatan secara efektif.
Selanjutnya ada laporan masalah teknis. Mekanisme laporan masalah teknis ini yaitu langkah-langkah berikut diimplementasikan untuk mendokumentasikan setiap masalah teknis secara menyeluruh. Pencatatan masalah dengan detail, analisis penyebab, dokumentasi solusi. Untuk langkah-langkah penanganan masalah teknis, penanganan dilakukan dengan prioritas penanganan berdasarkan yang pertama tingkat urgensi, yang kedua eksplorasi jika diperlukan, ketiga penerapan evaluasi dengan pengujian awal sebelum implementasi ke sistem produksi, dan selanjutnya ada evaluasi dan pembelajaran dari masalah teknis, yaitu setelah masalah terselesaikan dilakukan evaluasi solusi untuk memastikan efektivitas dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan atau memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai rencana. Selanjutnya adalah masalah biaya. Identifikasi pengeluaran biaya. Pembengkakan biaya dicatat dalam laporan yang merinci aktivitas penyebab seperti penguji keamanan dengan alat tambahan atau peningkatan server. Laporan juga mencakup menyesuaian anggaran, potensi keterlambatan, dan dampak pada ruang lingkup proyek untuk mendukung evaluasi tindakan korektif. Untuk evaluasi dan penyebab pembengkakan biaya ini yaitu aktivitas penyebab pembengkakan biaya dievaluasi untuk memastikan manfaatnya dibandingkan dengan biayanya. Jika tidak kritis, aktivitas tersebut dapat ditunda, disesuaikan, atau diganti dengan alternatif lebih ekonomis seperti memprioritaskan fitur inti dan menggunakan teknologi yang lebih hemat biaya. Untuk strategi mitigasi untuk pembengkakan biaya untuk yaitu langkah-langkah mitigasi yang diterapkan meliputi penyediaan dana cadangan agar pengeluaran tak terduga tidak mengganggu anggaran utama, negosiasi ulang kontrak dengan vendor untuk menekan biaya tambahan, serta optimasi proyek untuk efisiensi biaya. Selanjutnya ada laporan dan feedback. Untuk laporan progres, yaitu laporan progres rutin seperti status tugas, pengeluaran risiko baru, rapat evaluasi, yaitu bulanan seperti feedback dari stakeholder, oportunitas, yaitu dokumentasi perubahan seperti transparansi dalam proses pengelolaan proyek. Selanjutnya yaitu adalah fase integrated change control, yang dimana pengelola permintaan perubahan. Proses umum yaitu penerimaan pencatatan perubahan melalui change request form, evaluasi dampak awal pada waktu biaya atau kualitas proyek. Semua permintaan dicatat dalam change log untuk melacak mengelola dampaknya. Contoh, tim pemasaran mengajukan fitur profile investor dicatat sebagai prioritas sedang karena dampaknya tidak kritis terhadap peluncuran awal. Selanjutnya mengevaluasi dampak perubahan. Aspek yang dievaluasi, waktu. Apakah memerlukan perpanjang jadwal atau penyesuaian prioritas tugas, biaya, tambahan anggaran yang diperlukan untuk perubahan, risikonya, identifikasi risiko baru atau pengaruh terhadap risiko yang sudah ada. Contoh penambahan fitur profil investor yang membutuhkan waktu tambahan 2 minggu, biaya sebesar 10 juta untuk integrasi API, dan risiko potensi keterlambatan pengujian fitur lainnya. Selanjutnya yaitu dokumentasi persetujuan dan penolakan. Untuk proses dokumentasinya yaitu catat alasan dilebay keputusan, susun langkah tindak lanjut jika perubahan disetujui, komunikasi hasil keputusan kepada pihak terkait untuk menjaga transparansi, permintaan percepatan pengujian beta ditolak oleh Change Control Board atau CCB untuk menjaga stabilitas fitur utama. Selanjutnya itu alur kerja perubahan. Pengajuan perubahan yaitu melalui change request form. Untuk analisis dampak itu evaluasi waktu biaya, resiko, dan evaluasi proyek. Untuk keputusan yaitu persetujuan, penolakan, atau penundaan perubahan berdasarkan hasil analisis. Untuk implementasi perubahan yaitu perubahan diintegrasikan ke dalam
rencana proyek. Untuk pencatatan yaitu semua perubahan dicatat dalam changelog untuk referensi di masa depan. Untuk proses manajemen perubahan yaitu ada identifikasi dan pengajuan perubahan, ada penyatatan dan penyimpanan, ada analisis dampak dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada implementasi perubahan, pemantauan dan validasi, penentuan perubahan. Evaluasi dampak terhadap biaya dan jadwal, yaitu ada analisis dampak biaya. Proses ini mencakup analisis biaya yang diperlukan untuk implementasi perubahan seperti tambahan biaya sumber daya, alat, dan teknologi yang diperlukan. Contohnya untuk menambah fitur baru, biaya tambahan dapat mencakup biaya tenaga kerja dan lisensi alat tambahan. Untuk analisis dampak jadwal, yaitu dampak terhadap jadwal dievaluasi dengan menilai durasi terhadap dan pengaruhnya terhadap milestone proyek. Alat seperti Critical Path Method atau CPM dan Gantt chart digunakan untuk menilai dan menyesuaikan perubahan jadwal sebagai contoh. Menambahkan fitur keamanan dan dapat menunda milestone penguji beta. Selanjutnya ada proses persetujuan perubahan yaitu penerimaan hasil evaluasi, rapat persetujuan, keputusan dokumentasi, tindak lanjut, dan evaluasi ulang. Selanjutnya ada memprioritaskan perubahan. Tujuannya yaitu untuk mengelola sumber daya secara efisien, menangani perubahan mendesak dengan dampak signifikan terlebih dahulu, serta meminimalkan risiko yang mengganggu tujuan proyek. Hal ini memastikan tim tetap fokus pada pencapaian tujuan utama proyek tanpa terhambat oleh perubahan yang tidak kritis. Kriteria untuk memprioritaskan perubahan. Kriteria untuk memprioritaskan perubahan meliputi urgensi, dampak terhadap proyek, nilai bisnis, risiko, serta sumber daya yang tersedia. Dan untuk proses memprioritaskan perubahan yaitu proses dimulai dengan pencatatan semua permintaan perubahan di changelog, kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria yang ada. Perubahan dikategorikan dalam prioritas tinggi, sedang, dan rendah, lalu disusun dalam daftar prioritas yang disetujui oleh manajer proyek setelah disetujui. Perubahan dengan prioritas tertinggi diimplementasikan terlebih dahulu. Phase closing and finishing. Untuk penyerahan aplikasi yaitu presentasi ke tim operasional. Presentasi resmi kepada tim operasional yang mencakup manual menggunakan panduan teknis yang menjelaskan cara kerja sistem secara menyeluruh. Pelatihan intensif ke tim operasional. Pelatihan intensif ke tim operasional dengan simulasi skenario nyata. Deployment aplikasi dengan konfigurasi keamanan. Selanjutnya ada menyediakan dukungan teknis pasca implementasi. Jenis dukungan yaitu layanan dukungan teknisi disediakan melalui berbagai saluran termasuk helpdesk, chatbot AI, dan live chat untuk solusi cepat. Dokumentasi online seperti panduan pengguna dan FAQ. Membangun pengguna menyelesaikan masalah secara mandiri. Hotline, menelpon atau email untuk penanganan yang lebih lanjut. Jam operasional pendukungan. Dukungan yang bermasalah kritis tersedia dalam 24/7 guna menjaga kelancaran operasional. Untuk masalah non-kritis yaitu pada jam 8 hingga jam 18 WIB di hari kerja. Mekanisme pelaporan masalah. Pengguna dapat melaporkan masalah melalui formulir online yang menghasilkan nomor tiket unik untuk pelacakan dashboard interaktif pada pusat dukungan memungkinkan pengguna memantau proses penyelesaian masalah secara real time. Selanjutnya tim menyediakan dukungan teknisi pasca implementasi yaitu tim mendukung teknis level 1 yaitu frontline support menangani masalah dasar seperti login. Untuk level 2 menangani bug minor dan konfigurasi sistem. Untuk level 3 menangani gangguan sistem kompleks dan interaktif.
Monitoring dan feedback pengguna. Setiap penyalahgunaan masalah diikuti survei kepuasan penggunaan untuk mengevaluasi layanan. Data dari laporan masalah dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan perbaikan jangka panjang. Dukungan teknis keberlanjutan. Pemantauan sistem real-time menggunakan alat seperti New Relic memastikan stabilitas platform. Masukan pengguna dimanfaatkan untuk menyempurnakan fitur atau menambahkan fitur baru. Workshop dan webinar untuk menyelenggarakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dokumentasi akhir, panduan pengguna tersedia dalam format PDF dan video. Isi panduan tersebut yaitu langkah-langkah pengguna, troubleshooting, dasar, informasi kontak untuk dukungan teknis, dan laporan kinerja menunjukkan keberhasilan transaksi sebesar 98% dan waktu respon sistem yaitu di bawah 200 milisekund. Evaluasi proyek, feedback user beta, fitur profil investor memenuhi kebutuhan, masukan, tingkatkan kecepatan akses untuk dashboard. Keberhasilan proyek, untuk keberhasilan proyek ini alhamdulillahnya berhasil walaupun terjadi masalah teknis seperti penambahan profil investor dan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Selanjutnya untuk pelatihan user, membuat akun dan verifikasi profil, membuat kampanye, memantau kampanye, berinteraksi dengan komunitas, menganalisis kinerja kampanye. Pembelajaran dari proyek, dampak positifnya yaitu identifikasi praktik terbaik seperti pengguna pertemuan harian yang mempercepat pengambilan keputusan dan mempermudah penyelesaian masalah. Untuk yang negatifnya itu catatan tentang aspek yang perlu ditingkatkan seperti perlunya koordinasi lebih awal dengan vendor pihak ketiga. Kesimpulan, proyek Crowdfund ID berhasil memenuhi tujuan untuk menciptakan platform crowdfunding yang modern, aman, dan inklusif bagi startup dan investor di Indonesia. Dengan menyelesaikan semua fitur utama sesuai spesifikasi dan mendapatkan respon positif dari stakeholder, proyek ini menjadi contoh keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan teknologi berbasis komunitas. Namun, masih ada peluang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memerlukan dampak proyek ini melalui evaluasi yang terus-menerus dan pengembangan berkelanjutan. Platform ini memiliki potensi untuk menjadi solusi utama bagi ekosistem pendanaan startup di Indonesia. Terima kasih. Sekian tugas individu saya, Nafarizullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.